Selamat pagi Miss Yuni. Selamat pagi, Shalom. Semangat ya hari ini ya. Puji Tuhan. Saya semangat, saya pakai warna kuning. Kalian tentunya juga semangat hari ini. Iya, karena saya semangat, saya bersuka cita. Haleluya. Dan kami kangen semua ya. Betul. Kangen sama mereka. Juga kangen sama kalian. Bagaimana kabar kalian? Pasti Sehat dahsyat. semua ya. Puji Haleluya. Tuhan. Mengawali aktivitas kita hari ini, mari sama-sama kita utamakan Tuhan ya. Kita mulai ibadah kita. Mari sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biar turun sukacita dari Tuhan, melimpah dalam hati kami. Haleluya. Amin. Yuk anak-anak di rumah kita bernyanyi, kita melompat boleh ya, menari bagi Tuhan. Ya, sebab kita percaya ada kuasa ketika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Haleluya. Malas semuanya sudah dibungkamkan oleh kuasa Tuhan. Amin. Siap untuk mendengar firman Tuhan? Kami mengundang hambanya. Haleluya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami telah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan hikmat dalam kehidupan kami, untuk kami melangkah pada hari yang baru ini. Kami siap Tuhan untuk membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Pagi hari ini hari yang baru ya. Di bulan yang baru, bulan November ini kita masuk pada tema kita yang baru, yaitu tentang buah roh kemurahan. Bulan lalu kita sudah buah roh kesabaran, dan hari ini kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, tema bulan ini yaitu tentang kemurahan. Apa itu kemurahan?
Kemurahan ini adalah salah satu dari buah roh, ya. Buahnya satu, tetapi memiliki 9 rasa, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, ya. Dan kita diminta oleh Tuhan untuk memiliki sifat-sifat, ya, yang dimiliki oleh Allah kita. Allah kita memiliki buah roh, 9 buah roh ini, ya. Melalui kuat kuasa Roh Kudus kita bisa untuk memiliki sifat-sifat, ya, yang Tuhan rindukan ada dalam hidup kita, ya. Dengan kita mempelajari buah roh, ya, 9 buah roh ini, maka kehidupan kita akan semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kalau kita lihat ayat ini bahwa kita adalah orang-orang yang berbahagia apabila kita murah hati. Arti kemurahan itu apa sih? Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemurahan itu artinya suka memberi, suka menolong, ya. Liburan kemarin, apakah kalian sudah mempraktekkan buah roh kesabaran? Dan bulan ini kita akan mempraktekkan buah roh kemurahan. Liburan kemarin, apakah ada yang membantu orang tua di rumah? Atau hanya tidur-tiduran, malas-malasan, dan orang tua mulai teriak, ayo bangun, ayo, segera membersihkan, ya, atau menolong orang tua. Apakah kalian bisa melakukan hal itu? Kalau kalian bisa melakukan hal itu, maka kalian punya roh kemurahan, yaitu roh yang suka memberi, suka menolong orang tua di rumah, ya, menolong pekerjaan orang tua di rumah, bersih-bersih, menata, jangan buku berserakan kemana-mana, baju habis pakai tidak ditaruh pada tempatnya, handuk tidak ditaruh pada tempatnya. Tapi kita harus belajar untuk selalu menolong orang tua, ya. Bagaimana caranya kita menolong orang tua? Ya, kita harus, ya, dalam sehari-hari kita membersihkan rumah, menyapu, membantu cuci piring, seperti itu, ya anak-anak. Berarti kita mempraktekkan buah roh kemurahan, ya, murah hati. Dia itu suka menolong, baik hati, ya. Dia itu tidak pelit juga, ya, tidak pelit untuk menolong, ringan tangan mau menolong, ya. Dikatakan firman Tuhan di sini, kalau kita sudah melakukan hal itu, maka kita bisa berbahagia, ya. Coba kalau misalnya kita rajin-rajin mengerjakan sesuatu yang baik di rumah, apakah orang tua marah pada kita? Pasti orang tua kita akan tersenyum, orang tua kita akan bersyukur, orang tua kita akan senang. Dan ketika orang tua senang, maka hidup kita akan berbahagia. Betul kata firman Tuhan ini, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ketika kita murah hati kepada orang, ketika kita mudah memberi kepada orang, maka Tuhan perhatikan. Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang kita tabur, kita juga akan menuai. Ketika kita menabur yang baik, kita juga akan menuai yang baik. Ketika kita menabur yang tidak baik, tentu kita juga akan menuai hasil yang tidak baik. Tetapi berbahagialah anak-anak Tuhan yang mau melakukan firman Tuhan, yang mau mempraktekkan firman Tuhan mengenai kemurahan ini. Jadi kemurahan ini rajin menolong, ya, ringan tangan untuk menolong, ya, memberi, baik hati, ya.
Karena dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini adalah janji daripada Tuhan, tidak main-main, tidak sekedar janji. Coba kita mulai praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menolong teman kita. Bila teman kita sakit, maka bagaimana cara menolong teman kita yang sakit itu? Kita tidak boleh keluar sekarang. Kita tidak bisa mengunjungi teman kita ya yang sedang sakit. Mungkin ada di rumah sakit. Pada masa pandemi ini tidak sembarangan kita bisa masuk ke rumah sakit. Ada rumah sakit yang tidak bisa untuk kita datang berkunjung, atau tidak ada jam besuknya, ditutup jam besuknya, tidak ada. Bagaimana cara kita menolong teman kita yang sakit misalnya, atau keluarga kita yang sakit misalnya? Dengan cara kita berdoa, kita doakan ya. Kita doakan teman kita yang sakit dari rumah ya. Kita beri semangat, mungkin kita WA, kita telepon, kita WA, ya. Jangan cuman kirim-kirim WA, kirim-kirim tidak penting, tapi kita harus memberi semangat bila ada teman kita yang sakit. Mungkin dia batuk atau mungkin dia kena virus, ya. Nah, kita harus memberi semangat kepada teman kita yang sedang sakit, ya. Jangan dibicarakan yang tidak baik teman kita yang sakit, tapi kita harus berdoa. Ya, itu adalah tanda bahwa anak kita memiliki buah roh kemurahan. Tandanya orang yang punya roh kemurahan, buah roh kemurahan, dia suka menolong. Dia inginnya selalu mau menolong. Ya. Nah, inilah janji daripada firman Tuhan, bahwa kita adalah sebagai anak-anak yang berbahagia bila kita murah hati, bila kita suka menolong, suka memberi. Ya. Arti kemurahan ini kalau dalam firman Tuhan bukan kemurahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kemurahan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa? Misalnya kita memberi karena ada motivasi yang lain. Saya baik sama orang, saya mau memberi sama orang supaya orang itu suatu saat juga akan memberi sesuatu kepada kita. Bukan seperti itu. Kalau kita mau memberi, menerima kebahagiaan, kalau kita juga bisa memperoleh kemurahan, kita harus memberi dengan tulus. Jangan mengharapkan imbalan kalau sudah memberi. Jangan kita baik sama teman kita supaya teman kita itu baik kepada kita. Bukan itu tujuannya. Dari firman Tuhan ini kita diajarkan bahwa kita murah hati harus benar-benar secara murni, secara tulus, ya. Maka kita akan menerima kebahagiaan, karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu itu terjadi bukan karena orang lain, ya, bukan, tapi kebahagiaan itu terjadi itu karena Tuhan, ya. Jadi kita itu tidak boleh berharap kepada manusia. Kita berbuat kemurahan hati, kita menolong orang lain supaya kita berharap sama orang lain itu. Tidak begitu diajarkan firman Tuhan, karena dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi kalau kita mau menolong seseorang, kalau mau berbuat baik kepada seseorang, kalau kita mau mengasihi seseorang, kalau kita mau menyayangi seseorang, kita harus menyayangi dengan tulus hati, anak-anak, ya.
Sehingga firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 ini terjadi dalam kehidupan kita, bahwa berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, kita berdoa buat orang lain ya. Kita menolong orang lain, itu adalah perintah daripada Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi anak-anak yang berbahagia di dalam Tuhan jika kita mempraktekkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman Tuhan yang kita baca hari ini itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah itu kalau memberi itu sesuatu luar biasa dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ya, jadi firman Tuhan ini kita harus praktekkan. Ketika kita praktekkan firman Tuhan, maka kita pun akan beroleh kemurahan. Itu adalah janji daripada firman Tuhan ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Siap ya kita untuk menolong ya. Jangan pelit-pelit ya. Kita harus membantu ya. Kita harus memiliki hati yang baik ya dalam kita mempraktekkan firman Tuhan ini. Ketika kita baik hati, maka kita juga akan menerima sesuatu yang baik juga ya, itu otomatis. Itu adalah janji daripada firman Tuhan. Itu adalah sudah dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang menabur dia akan menuai. Puji bagi nama Tuhan. Dalam firman Tuhan, tema yang baru ini yaitu tentang kemurahan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari rumah kita ya. Kalau kita punya adik, kita menolong adik kita. Punya kakak, kita menolong kakak kita. Menolong semua orang-orang yang di sekeliling kita. Puji bagi nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa minta Tuhan memberikan roh kemurahan gitu dalam kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada Engkau pada hari ini. Kami kembali dapat belajar tentang tema buah roh kemurahan. Kiranya kami dapat mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi orang yang murah hati, yang baik hati, yang jadi orang yang penyayang, melakukan, membantu orang lain. Kami percaya itu adalah perintah daripada Tuhan, dan ketika kami melakukan firman Tuhan, maka hidup kami akan berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kedua orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, keluarga kami. Tuhan tolong juga teman-teman kami, Engkau memberkati semua. Juga guru-guru kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kemurahan-Mu dalam kehidupan guru-guru dan semua kaum keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau tidak pernah lalai, Engkau selalu menepati janji. Apabila kami melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, maka kami menjadi anak-anak yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari yang baru ini dengan ucapan syukur, dan segala kemurahan Tuhan akan berlaku dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat belajar secara online bersama dengan guru-guru yang hebat, guru-guru yang luar biasa. Salam kemurahan, Tuhan Yesus memberkati.